Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Sains menunjukkan bahwa Anda bisa membuat diri Anda lebih beruntung. Profesor Richard Wiseman di Universitas Hertfordshire adalah peneliti akademis terkemuka yang mempelajari keberuntungan. Dia menghabiskan karirnya untuk memahami perbedaan antara orang yang beruntung dan orang yang tidak beruntung, dan menemukan bahwa ada hal-hal spesifik yang harus dilakukan oleh orang yang beruntung untuk meningkatkan nasib baik mereka. Yang paling penting, beliau juga menemukan bahwa kita dapat menciptakan lebih banyak keberuntungan bagi diri kita sendiri melalui perubahan cara berpikir dan berperilaku. Meningkatkan keberuntungan Anda bukan berarti mewujudkan sebuah visi atau tetap bersikap positif tanpa henti atau mengulangi apa yang Anda inginkan berulang kali hingga hal itu muncul secara ajaib. Sama seperti kita secara sadar memilih untuk menetapkan diri kita dalam keadaan mengalir, dalam keadaan meditatif, atau dalam keadaan penuh kasih. Kita juga dapat menempatkan diri kita dalam keadaan beruntung yang kemudian berdampak pada perilaku kita, dan dengan demikian akan termunculkan atau akan nampak beberapa hasilnya. Wiseman mengambil 4 prinsip dan mengubahnya menjadi sekolah keberuntungan, mengajarkan orang-orang yang kurang beruntung bagaimana mengubah nasib mereka. Dengan menerapkan itu, secara total 80% orang yang mengatakan keberuntungan mereka meningkat, dan rata-rata memperkirakan keberuntungan mereka meningkat lebih dari 40%. Yang pertama, peluang. Orang yang beruntung telah mengembangkan keterampilan tertentu dalam memperhatikan dan kemudian memanfaatkan peluang. Mereka cenderung melihat peluang yang tidak kentara atau tidak nyata dan kemudian menemukan cara untuk memanfaatkannya. Kebanyakan orang yang menggambarkan dirinya beruntung cenderung ekstrovert, optimis, dan yang paling penting berpikiran terbuka. Dengan menjaga rasa ingin tahu tetap hidup dan sehat setiap saat, Anda dapat melihat hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Salah satu penelitian Wiseman menemukan bahwa orang yang beruntung tersenyum 2 kali lebih banyak dan lebih banyak melakukan kontak mata dibanding orang yang tidak beruntung. Interaksi sosial itu seringkali muncul peluang-peluang baru bagi mereka. Salah satu cara cepat untuk melakukannya adalah dengan mengubah rutinitas harian Anda dan menempatkan diri Anda di lingkungan baru atau pengalaman baru. Cara lainnya adalah mengatakan ya pada hal-hal yang biasanya Anda tolak. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung mengumpulkan kebijaksanaan yang membuat kita merasa seolah-olah kita memiliki jawaban terhadap kehidupan
dan kita tahu bagaimana hal itu akan terjadi. Dengan secara sadar menerapkan keterbukaan pikiran, kita dapat mencoba untuk lebih terbuka terhadap jutaan dan momen di mana keberuntungan kita bisa berubah. Yang kedua, ikuti naluri Anda. Orang yang beruntung mendengarkan perasaan mereka, dan mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka dengar. Mereka mendengarkan dan bertanya pada diri sendiri bagaimana perasaan mereka, menggunakan wawasan apapun untuk menginformasikan keputusan mereka. Mereka juga secara sadar berupaya memperkuat kemampuan tersebut dengan menguji firasat mereka. Belajar dari firasat tersebut dan menemukan cara untuk mendengarnya dengan lebih efektif, seperti melalui meditasi atau menciptakan ruang mental. Yang ketiga, mengharapkan hal-hal baik. Orang yang beruntung berharap hidupnya penuh dengan hal-hal baik. Karena keyakinan tersebut, mereka cenderung lebih menempatkan diri di luar sana. Karena mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak malu untuk memintanya. Hal ini berarti Anda mengulurkan tangan untuk meraih peluang, meminta hal-hal yang Anda inginkan, dan mendukung diri Anda sendiri yang semuanya memberikan hasil yang sangat positif. Jika Anda kesulitan mempraktekkan atau merasakan hal itu, ingatlah bahwa keberuntungan juga bergantung pada perspektif. Seseorang di luar sana percaya bahwa Anda adalah orang yang paling beruntung yang masih hidup. Jika Anda kesulitan melihat saat ini, tempatkan diri Anda pada posisi mereka dan bayangkan apa yang terjadi. Yang keempat, temukan cara untuk mengubah nasib buruk menjadi nasib baik. Ketika hal-hal buruk menimpa mereka, orang-orang yang beruntung menemukan cara untuk mengubahnya menjadi hal yang positif. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri betapa buruknya keadaan yang mungkin terjadi, mencoba mengendalikan situasi semampu mereka, dan melatih keterampilan ketahanan mereka agar dapat mengatasi situasi dengan lebih efektif. Eksperimen Wiseman tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya contoh pola pikir seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Banyak penelitian menemukan bahwa jika Anda bertindak seolah-olah sesuatu itu benar, hal itu dapat menghasilkan sebagian dari kebenaran tersebut. Salah satu eksperimen terkenal yang dilakukan oleh Ellen Langer di Harvard membawa 8 pria berusia 70 tahun dari panti jompo ke dalam lingkungan yang dirancang persis kehidupan mereka 20 tahun sebelumnya. Dia menginstruksikan para pria untuk berpura-pura bahwa mereka 20 tahun lebih muda. Setelah seminggu, mereka menunjukkan peningkatan dalam kekuatan, postur, memori, persepsi, kognisi, pendengaran, dan penglihatan. 4 sukarelawan independen melihat foto sebelum dan sesudah eksperimen dan menilai foto sesudah rata-rata 2 tahun lebih muda dibanding foto sebelumnya. Di dalam bukunya dia menuliskan bahwa para pria tersebut, beberapa di antaranya masuk ke rumah belajar dengan membutuhkan tongkat, menghabiskan pagi terakhir mereka dan bermain sepak bola dadakan di halaman depan.
Jelas ada beberapa batasan nyata terhadap apa yang dapat dilakukan oleh pola pikir Anda. Tetapi pola pikir Anda bisa melakukan banyak hal. Perhatikan keberuntungan yang tidak terlihat. Salah satu aspek yang paling berpengaruh terhadap hasil hidup Anda. Keadaan di mana Anda dilahirkan. Di Amerika, ini merupakan masalah yang sangat mendesak dan tragis. Penelitian telah menemukan bahwa keluarga tempat kita dilahirkan, urutan kelahiran kita, lingkungan tempat kita tinggal, sekolah tempat kita bersekolah, serta ras dan gender sangat mempengaruhi hasil hidup kita. Misalnya, sebuah penelitian menemukan 74% remaja kaya yang mendapat nilai di kuadran teratas dalam matematika memperoleh gelar sarjana 4 tahun. Namun, hanya 41% siswa termiskin dengan nilai matematika tinggi yang sama yang melakukannya. Keberuntungan yang tak terlihat ini menyebarkan mitos mengerikan bahwa hanya mereka yang layak yang berhasil. Mitos ini semakin diperburuk dengan argumen American Dream bahwa hanya kerja keras dan bakat yang diperlukan untuk maju. Padahal kenyataannya ada begitu banyak hal yang mempengaruhi kita sehingga kita tidak menyadarinya. Ketika kita melupakan keberuntungan, bias psikologis membuat kita mulai percaya bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita terjadi karena sesuatu yang istimewa dalam diri kita. Bukan sesuatu yang istimewa karena keadaan, keberuntungan kita saat lahir. Hal ini kemudian menimbulkan rasa superioritas dalam hidup diri orang-orang yang paling beruntung. Penting bagi kita untuk mempraktekkan rasa syukur atau kondisi eksternal yang menjadikan hidup kita seperti sekarang ini. Kita menyadari bahwa kita adalah penerima manfaat dari nasib baik yang luar biasa dan mengingat semua hal di luar diri kita, bahwa kita tidak dapat mengendalikan hal-hal yang menjadikannya seperti itu. Begitu Anda menyadari betapa banyak keberuntungan yang menghampiri Anda, wajar jika Anda ingin mencari cara untuk meningkatkan keberuntungan orang lain. Apakah Anda beruntung bersekolah di sekolah luar biasa tempat Anda mempelajari yang istimewa? Temukan cara untuk mengajarkan hal-hal itu kepada orang lain. Demikian teman-teman semuanya, ulasan atau sharing untuk hari ini, cara meningkatkan keberuntungan Anda di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.